Untuk selanjutnya, setelah kita berhasil masuk login ke dalam aplikasi ini, kemudian telah berhasil untuk mengubah password kita, kemudian kalau kita ingin juga bisa mengubah profil, dan kemudian membuat kelas online dan masukkan siswa, langkah berikutnya adalah tahap persiapan sebelum kita mengajar dalam kelas online ini. Tentunya adalah kita menyiapkan rencana pembelajaran, silabus, dan sebagainya. Bapak Ibu, di banner ini di sebelah kiri ada beberapa menu yang harus kita isi secara berurutan. Sebaiknya diisi secara berurutan. Sebelum ini terisi, maka tidak bisa kita untuk melangkah ke selanjutnya, yaitu membuat pembelajaran. Jadi kita isi standar standar kompetensi, KIKD, Kriteria Keputusan Minimal, Rencana Pembelajaran secara berurutan. Kita mulai yang pertama, yaitu mengisi standar kompetensi. Tadi kita telah memilih, yaitu kelas 10 MIPA 1 pelatihan. Mohon maaf, ini salah ketik, nanti kita hanya sebagai contoh saja. Ini contoh yang salah, Bapak Ibu. Nanti untuk yang benar harus sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Baik, kita isi standar kompetensinya. Kita klik standar kompetensi. Di sini akan muncul banyak menu yang tampil, Bapak Ibu. Silakan untuk misalnya kita tulis nomor urutan ke 1, kemudian kompetensi dasar kita tulis 3.3 misalnya. Misalnya KD 3.3 dapat seperti ini. Setelah selesai kita ketik, kita simpan. Untuk KD 3.1, oke. Ini jika ini masih salah ketik, Bapak Ibu, kita bisa mengeditnya lagi. Oh maaf, ini tidak perlu kita tulis ya. Kita cukup nomornya itu berdasarkan sudah tertulis secara default ya. Untuk kompetensi dasar ini tidak perlu kita tulis angkanya, jadi kita cukup simpan. Nah, 3.1 mampu menjelaskan cara menulis blog dengan baik dan benar. Jika sudah betul, maka kita simpan. KD yang kita simpan akan tertera di bawah ini. Jika Bapak Ibu dalam satu semester ada beberapa KD, silahkan ditambahkan. Misalnya KD 3.2, kita tuliskan lagi. Setelah selesai, kita membuat KKM. Tadi kita membuat beberapa pilihan untuk beberapa KD-nya. Kita pilih tingkat kompleksitasnya apakah tinggi, sedang, dan sebagainya.
Nah, kita analisa Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik dari mapel masing-masing, karakteristik siswa dan karakteristik dari mapel. Misalnya kita buat sedang saja semuanya, maka KKM-nya adalah 67. Ini silakan dimodifikasi sesuai dengan karakter dan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik masing-masing pelajaran. Baik, setelah ini selesai, kita membuat RPP. Oke, kita buat rencana. Misalnya tanggal 9 April, jam ketiga, pertemuan ke-1, materi tentang blogging, kompetensi. Ini tadi ternyata masih ada kendala ketika kita mengisi KI-nya, tapi jika Bapak Ibu sudah berhasil maka akan tertulis dengan seperti ini. Silakan tulis tujuan pembelajarannya sesuai dengan standar penulisan tujuan pembelajaran. Dengan metode dan sebagainya dan seterusnya. Siswa mampu dan seterusnya. Terampil dalam dan seterusnya. Kita ketik metodenya, misalnya diskusi, media, ini silakan Bapak Ibu selesaikan sesuai dengan mapel masing-masing. Tentunya misalnya seperti itu. Kalau sudah kita simpan. Nah, kita berhasil membuat satu tadi. Oh, tadi belum berhasil. Kita buat lagi. Oh iya, maaf tadi ternyata masih ada kendala di penyimpanan, sekarang sudah tersimpan. Nah, setelah rencana pembelajaran selesai, kita bisa memasukkan bahan ajar. Untuk kegiatan selanjutnya akan kita buat di video yang baru. Jadi tadi kita belajar tentang bagaimana mengisi KIKD, kemudian mengisi KKM, kemudian membuat rencana pembelajaran secara berurutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.